Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas topik yaitu yang berjudul zat dan wujudnya. Kalian udah tahu belum sih apa itu zat dan bagaimana wujudnya? Nah, kalau kalian belum tahu, let's jump into the topic. Zat biasanya disebut juga sebagai materi. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari suatu zat atau materi sih? Jadi, zat itu merupakan sesuatu yang memiliki massa. Artinya, ketika ia ditimbang, maka dapat terukur beratnya. Contoh, ketika kita menimbang suatu beras, misal, maka akan terukur beratnya 1 kg, 2 kg, atau berapapun. Sehingga ini menunjukkan bahwa beras merupakan salah satu contoh zat. Kedua, zat ini merupakan sesuatu yang dapat menempati ruang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu zat memerlukan ruang untuk ditempati. Contohnya, yang pertama itu air, menempati ruangan berupa botol. Kemudian udara menempati ruangan, yaitu dalam balon. Dan yang ketiga, meja juga menempati sebuah ruangan. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis zat atau materi berdasarkan wujud ataupun bentuknya? Di sini, zat berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada zat padat, kedua zat cair, dan yang terakhir ada yang namanya zat gas. Kemudian, apa ya perbedaan ketiga zat tersebut? Nah, sini. Kita akan membahasnya berdasarkan beberapa aspek, yaitu meliputi bentuk, volume, susunan partikel, serta gaya tarik antar partikelnya. Untuk bentuknya sendiri, zat padat ini berbentuk tetap atau tidak berubah-ubah. Contoh, kita punya kursi. Kursi ini bentuknya akan tetap seperti kursi, mau ada di ruangan terbuka, misal gunung, pantai, ataupun ada di dalam rumah, bentuknya juga tetap sama, bentuk kursi. Sedangkan untuk benda cair, bentuknya ini berubah menyesuaikan ruangan yang ditempati. Contoh, kita punya susu. Nah, susu ini ketika kita tempatkan dalam suatu wadah, ia akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misal, kita masukkan susu itu ke dalam botol, maka dia akan berbentuk seperti botol. Lalu ketika kita tuangkan ke dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Selanjutnya, gas. Gas ini bentuknya berubah memenuhi ruangan. Hampir mirip. Sifatnya seperti zat cair. Bedanya, gas ini dapat tersebar memenuhi ruangan tersebut. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada perbedaan di bagian volume. Untuk zat padat, volumenya ini tetap. Zat cair juga tetap. Jadi ketika zat cair ini menempati suatu wadah, misal botol seperti susu tadi, nah maka volumenya ya akan tetap segitu. Misal kita punya susu 1 liter kita tempatkan dalam botol, maka ketika kita pindahkan ke wadah lain seperti gelas, maka dia juga akan tetap 1 liter volumenya. Nah, beda dengan gas. Volume gas ini dapat berubah. Dia dapat memenuhi suatu ruangan, sehingga gas ini volumenya dapat dimampatkan atau dapat juga maksudnya dapat dimampatkan karena misal adanya sebuah tekanan. Kemudian untuk perbedaan di bagian susunan partikelnya. Zat padat ini memiliki susunan partikel yang sangat rapat.
Sementara zat cair susunan partikelnya lebih longgar dan gas ini lebih tidak beraturan susunannya dibandingkan kedua zat sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan gaya tarik antar partikelnya, di mana zat padat, gaya tarik antar partikelnya ini sangat kuat. Dapat kita lihat di gambar, di mana susunan partikel antar partikel dalam zat padat ini sangat dekat. Jaraknya ini sangat dekat. Nah, hal ini itu dikarenakan gaya tarik pada zat padat ini sangat kuat, sehingga dia menjadi rapat dan bentuknya tetap, dia tidak akan berubah-ubah karena partikelnya tadi yang saling tarik-menarik. Lalu untuk zat cair, gaya tarik antar partikelnya ini lebih lemah dibandingkan zat padat, seperti gambar yang di bawah ini. Bisa kita lihat bahwa jarak antar partikel dari zat cair ini lebih jauh dibandingkan jarak antara partikel zat padat. Oleh karena itu, susunannya menjadi lebih longgar yang dikarenakan gaya tarik antar partikelnya ini lebih lemah, sehingga ini yang menyebabkan bentuk dari zat cair ini dapat berubah-ubah mengikuti ruangan yang ditempatinya. Kemudian yang terakhir, gas ini memiliki gaya tarik yang sangat lemah dibandingkan zat padat maupun zat cair. Hal ini dikarenakan gaya tariknya yang lemah ini menyebabkan jarak antar partikel gas menjadi berjauhan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan partikel gas dapat bergerak bebas memenuhi ruangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari suatu zat. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian zat, kemudian kita tahu apa bedanya zat berdasarkan wujudnya, kita sampai ke contoh-contoh zat tersebut. Yang pertama, contoh dari zat padat. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa zat padat ini bersifat tetap untuk bentuk dan volumenya. Nah, contohnya yaitu mobil dan juga sofa, di mana zat padat ini dikenal dengan sifatnya yang keras. Atau kalau kita membayangkan zat padat, pasti itu sesuatu yang keras atau sesuatu yang kokoh, contohnya mobil ataupun sofa. Lalu untuk zat cair sendiri, apa sih contohnya? Sudah kita bahas tadi ya, contohnya itu ada susu. Selain susu juga ada minyak pelumas kendaraan. Nah, kedua zat tersebut bentuknya mengikuti wadahnya. Contoh susu ini bentuknya mengikuti botol wadahnya. Nah, begitu juga untuk minyak pelumas. Dan yang terakhir ada contoh dari zat gas, yaitu contohnya gas pada balon udara yang mengakibatkan bentuk balon udara itu bisa menggelembung. Lalu ada gas yang sering kita pakai, yaitu gas LPG. Yang bisa saya sampaikan semoga membantu dan bermanfaat. See you guys on the other topic. Thank you for watching. Bye.